Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang UMKM yang kami pilih, yaitu Labers Coffee. Anggotanya ada Didi Cahyono, Latriana Wirawan, Angelita, Mariati, Michael Siawan, dan Viviana Ngisdi. Pertama, identitas UMKM. Labers Coffee ini adalah coffee shop yang tidak hanya menjual minuman kopi, tapi juga minuman non-kopi. Lalu, di sini juga ada menjual makanan yang sangat bervariasi. Ada snack, makan pagi, dan juga makanan yang biasanya kita makan di luar negeri. Lalu coffee shop ini juga menggunakan konsep semi industrial sehingga tempatnya sangat nyaman dan pencahayaannya sangat pas gitu. Lalu cafe ini menyediakan stop kontak di berbagai sudut sehingga kita bisa mengerjakan tugas dengan nyaman. Dan di sini juga menyediakan wifi gitu loh. Nah, sambil mengerjakan tugas, kita bisa mendengarkan musik yang sangat asik. Tentu di sini ada outdoornya juga, tapi kita tidak perlu takut kepanasan karena ada tirai kayunya. Lalu ini ada foto dari Labers Cafe-nya. Ini tempat duduknya. Nah, lalu kegunaan UMKM untuk masyarakat yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan juga memajukan ekonomi masyarakat. Untuk pendiri UMKM, ya tentu saja untuk mencari keuntungan. Untuk konsumen, jadi tempat ini menawarkan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan mengerjakan tugas ditemani dengan lagu yang asik. Lalu ada analis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Jadi tempatnya ini sangat nyaman, menyediakan banyak stop kontak, terdapat outdoor dan indoor, lalu menu yang bervariasi, lalu ada wifi juga. Dan kita bisa beli menunya melalui GoFood. Lalu kelemahannya ada harganya itu lumayan mahal dan tempat parkirnya terbatas. Lalu opportunities menarik konsumen dengan penawaran khusus atau promo. Lalu masyarakat perkotaan pada umumnya juga suka melakukan aktivitas di coffee shop. Lalu ada yang keempat ancaman atau threat. Jadi ancamannya banyak coffee shop yang ada di Batam. Lalu ada juga coffee shop yang harganya lebih terjangkau dari Labers Cafe ini. Lalu karena lokasinya di Mitra 2, jadi terdapat tempat makan lain dan kafe lain gitu di sekitarnya. Dan banyak pesaing juga yang menawarkan promo lebih menarik. Untuk marketing mix-nya yang pertama produk yang ditawarkan mulai dari sarapan hingga makan malam, dari makanan berat hingga ringan, dan minumannya yang coffee dan non-coffee. Untuk price, harga yang ditawarkan lumayan tinggi karena kualitas Labers Coffee yang premium. Istilah yang tepat yaitu ada harga ada kualitas. Untuk place, Labers Coffee terletak di pusat kota Batam, sehingga mudah dicari dan juga Labers memiliki banyak tempat parkir. Untuk promotion, biasa Labers mengadakan promosi pada event tertentu seperti 17 Agustusan dan Sumpah Pemuda. Untuk foto produk, ini ada makanan ringannya, ini ada minuman coffee dan non-coffee, ada makanan berat dari Indonesia maupun dari negara lain. Untuk STDP produk, yang pertama segmentation. Yang geografis, Labers terletak di Pasar Mitra Raya 2, yang terletak tidak jauh dari perumahan warga. Untuk demografis, status siswa, mahasiswa, dan pekerja dengan usia 15-40 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pekerjaannya semua pekerjaan dan kelas sosial masyarakat kelas menengah ke atas. Untuk targeting, Labers Cafe menargetkan konsumen yang ingin bersantai atau bekerja sambil menikmati hidangan yang premium. Untuk differentiation, apa yang membedakan Labers? Yang ditawarkan yaitu makanan dan minuman bervariasi mulai dari sarapan hingga makan malam dan minuman yang berkafein dan tidak berkafein. Biasanya Labers Cafe mempromosikan dirinya dengan cara mengunggah postingan pada Instagram. Untuk positioning, Labers memposisikan dirinya sebagai coffee shop yang nyaman dan menawarkan berbagai hidangan yang bervariasi. Tempat ini sangat cocok untuk konsumen yang ingin nongkrong, mengerjakan tugas, ataupun berdiskusi. Labers Cafe adalah coffee shop yang menawarkan tempat nyaman dengan fasilitas yang lengkap dan konsep unik, yang disertai dengan minuman dan makanan yang bervariasi. Selanjutnya adalah 3 pilar pemasaran berkelanjutan. Seperti yang diketahui, konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah usaha itu menggunakan 3 kriteria, yaitu people, planet, dan profit. Yang pertama adalah people. Selain memberikan upah yang adil bagi pekerja, memberikan atau melakukan pemberdayaan dengan cara mengajari pekerja sebuah keterampilan itu juga dapat menunjang kesejahteraan karyawan dengan perusahaan itu sendiri. Selain itu, menjaga nilai kebersamaan antar pekerja itu juga sangat penting bagi customer karena itu yang dapat menjadi nilai tambah untuk perusahaan dari customer. Labels Coffee ini tidak hanya menjual kopi tapi juga menjual nilai kebersamaan. Selanjutnya adalah planet.
Mengingat banyaknya sampah plastik yang sudah sangat sulit terurai di bumi, Labers Coffee sudah melakukan upaya dengan cara mengganti pengemasan plastik untuk makanan take away dengan menggunakan kotak dari bahan kertas yang padat. Kemudian profit. Selain fokus dengan planet dan people, sebuah usaha juga harus berorientasi untuk mencari keuntungan yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Kemudian ada analisis pasar. Labers Coffee ini beralamat di Komplek Pasar Mitra Raya 2 yang merupakan pasar terbesar dan terlengkap di Batam Center. Kawasan pasar ini juga memiliki banyak sekali pengusaha-pengusaha kuliner yang dapat menjadikan itu sebagai saingan bisnis dari Labers Coffee. Kemudian adalah analisis produk. Produk yang ditawarkan Labers Coffee ini sangat beragam, mulai dari minuman kopi, teh maupun minuman dari buah-buahan. Selain itu ada juga makanan khas Indonesia maupun makanan kebarat-baratan. Makanan dan minuman yang bervariasi ini juga ditawarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp8.000 sampai Rp90.000. Rancangan strategi produk. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan untuk membantu UMKM ini akan dimulai dari lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kami akan mempromosikan UMKM ini ke media sosial pribadi kami dan orang-orang di sekitar. Kemudian membuatkan video iklan untuk Labers. Iklan yang akan dibuat ini akan difokuskan pada interior yang nyaman dan untuk nongkrong, membuat tugas, meeting, ataupun sekedar berkumpul bersama orang-orang terdekat. Selain interior, yang akan difokuskan juga cita rasa makanan dan minuman yang enak yang didukung dengan lingkungan yang nyaman. Yang pertama ada planning. Labers Coffee telah memperkirakan untuk membuka cabang Labers Coffee yang di tempat lain untuk mencapai tujuan UMKM ini. Labers Coffee telah menjalankan SWOT, yaitu dengan menyediakan stop kontak di berbagai tempat dan juga ada musik yang menemani. Sehingga tidak hanya untuk berkumpul, Labers Coffee juga sangat cocok untuk mengerjakan tugas. Di Labers Coffee, mereka tidak hanya ada indoor, tetapi mereka juga menyediakan outdoor. Konsumen juga tidak perlu takut akan panas dan hujan, karena mereka menyediakan kipas dan tirai. Selain itu, Labers Coffee juga sering mengadakan promo spesial untuk menarik pengunjung. Labers Coffee juga membuat sosial media sendiri dan sering memposting secara teratur kegiatan-kegiatan di dalam kafe agar lebih dekat dengan pelanggan dan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pelanggan, terutama terkait dengan promo yang ada. Dengan ini secara tidak langsung Labers Coffee dapat meningkatkan omset. Yang kedua ada organizing, sistem pengorganisasian Labers Coffee. Yang pertama itu ada manajer. Manajer itu bertugas untuk bertanggung jawab atas kegiatan sama operasional seperti memastikan bahwa karyawannya bekerja dengan baik dan memastikan tidak ada kekurangan baik dalam kebersihan suatu kafe maupun ketersediaan bahan baku. Selain itu, manajer juga memiliki wewenang untuk mempekerjakan atau memberhentikan karyawan karena manajer yang selalu mengawasi kegiatan yang sedang berjalan, sehingga manajer memiliki hak untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada barista. Barista bertugas untuk menyajikan minuman yang enak yang telah dipesan oleh pelanggan menggunakan mesin maupun manual. Selain itu, seorang barista juga harus memiliki sikap yang ramah dalam melayani pelanggan karena hal itu menjadi salah satu penilaian terhadap suatu UMKM itu sendiri. Yang ketiga ada runner atau bisa disebut sebagai waiter atau waitress. Bertugas untuk mengantar minuman atau makanan yang dipesan oleh pelanggan ke mejanya. Selain itu, sebagai seorang runner harus mengerti tentang menu kafe atau makanan yang direkomendasikan oleh Labers Coffee. Karena tidak jarang pelanggan akan bertanya makanan yang direkomendasikan kafe apa saja. Jika runner menjawab tidak tahu atau menjawab asal, maka akan mendapatkan penilaian yang buruk bagi sebuah UMKM. Yang keempat ada kitchen. Kitchen bertugas untuk mempersiapkan peralatan makan, menyiapkan bahan masakan, membuat makanan sesuai dengan pesanan pelanggan, dan kitchen juga dapat meracik makanan atau membuat resep baru. Activating dilakukan oleh suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan. Kegiatan ini dilakukan agar Labers Coffee dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, juga dapat mengenal karakter satu sama lain, memberikan pembagian tugas secara adil, saling menolong, dan siap backup antara satu sama lainnya. Tidak melakukan perhitungan dan tidak membeda-bedakan. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan satu tim yang saling percaya dan saling menolong. Selanjutnya ada controlling. Controlling sendiri sangat penting bagi suatu bisnis agar dapat mengendalikan segala sesuatu yang dapat menghambat suatu UMKM. Untuk mencapai tujuan atau dapat menghambat suatu perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang telah diterapkan. Di sini tugas manajer sangat diperhatikan karena tidak hanya untuk memperhatikan produk, tapi juga memperhatikan karyawan di sana. Dan jika terjadi hal yang menyimpang, manajer juga bisa langsung turun tangan.
Dengan begitu, dapat tercipta sistem pengendalian manajemen yang efisien dan efektif dalam peningkatan UMKM ini. Next, analisis permasalahan UMKM Leber's Coffee. Terletak di pusat destinasi makanan yang dipadati oleh banyak pengusaha kuliner, sehingga memiliki banyak saingan. Banyak sampah berupa ampas kopi, banyak penggunaan plastik seperti pipet plastik dan kantong plastik. Selanjutnya, rencana pengembangan kegiatan usaha berdasarkan konsep sustainable marketing. Mengolah ampas kopi menjadi pupuk kompos agar dapat dimanfaatkan untuk tumbuh-tumbuhan di sekitar Leber's Coffee. Mengurangi penggunaan pipet plastik dengan beralih ke pipet kertas. Dan yang terakhir, mengganti kantong plastik dengan paper bag. Deskripsi untuk penggunaan teori perilaku konsumen pada video pertama. Yang pertama adalah sensation and perception. Yang pertama, dalam video ada pemilihan lagu yang digunakan untuk mengiringi, memberi kesan keren, agar penonton juga merasa bahwa Leber's Coffee ini sebuah cafe yang keren dan tertarik untuk datang ke cafe tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah effective response. Untuk effective response sendiri yang memiliki kehidupan sosial yang aktif di luar dan memiliki banyak kenalan atau istilahnya orang gaul. Kalau mereka lihat video yang kami sajikan, reaksi pertamanya pasti adalah keren dan cocok untuk nongkrong, dan mereka juga ingin memiliki pengalaman di cafe itu. Kemudian selanjutnya memori. Ketika menonton video yang kami buat, penonton atau calon konsumen mendapat kesan bahwa Leber's ini adalah cafe yang keren dan enak untuk anak muda nongkrong. Apabila suatu saat konsumen ingin pergi ke cafe itu untuk mengerjakan tugas, misalnya mereka teringat video Leber's yang kami buat, jadi bisa meninggalkan kesan dalam diri mereka dan kemudian mengunjungi Leber's Coffee. Untuk deskripsi pada video kedua, yang pertama sensation and perception. Sorotan kepada pengunjung-pengunjung kafe baik di outdoor maupun indoor dapat membentuk persepsi bahwa pengunjung dapat dengan nyaman dan bebas memilih mau menempati meja di outdoor atau indoor. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing lagi. Kemudian yang kedua, effective response atau mood. Jadi video kedua yang memuat narasi ajakan untuk mengunjungi kafe ini diiringi dengan musik yang tenang. Jadi calon konsumen juga akan tenang, sekaligus ceria, dan calon konsumen juga merasa ceria dan antusias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih.